semoga semua anak-anak dan ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Bunda Esti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lesson today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai struktur dari buku fiksi dan non-fiksi. Struktur buku fiksi dan buku non-fiksi. Setelah pertemuan yang sebelumnya kita belajar mengenai pengertian, unsur-unsur dan juga ciri dari buku fiksi dan non-fiksi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dari buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak bisa menyimak penjelasan Bunda berikut ini. Struktur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, struktur dari buku fiksi. Struktur dari buku fiksi terdiri dari 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda atau reorientasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Unsur yang pertama yaitu abstrak. Bagian ini adalah bagian opsi, sehingga boleh diadakan ataupun boleh tidak ada. Dan bagian ini juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. Abstrak ini biasanya berupa intisari dari sebuah teks fiksi. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi awal dari penjelasan teks fiksi dari sebuah novel. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Bagian ini adalah bagian saat dimulainya suatu permasalahan atau bagian munculnya masalah. Nah, bagian ini menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel. Struktur yang keempat yaitu evaluasi. Bagian ini merupakan bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh. Struktur yang selanjutnya yaitu resolusi. Pada bagian ini merupakan suatu inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh dan menjadi akhir penyelesaian masalah, apakah dapat berakhir dengan baik ataupun berakhir dengan tidak baik. Nah, struktur yang terakhir atau yang keenam yaitu koda atau reorientasi, yaitu merupakan bagian akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan juga pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Struktur buku non-fiksi hampir sama dengan struktur novel, yaitu ada 3 struktur atau 3 bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan dari isi sebuah teks non-fiksi. Yang kedua berisi tentang urutan peristiwa atau urutan cerita ataupun urutan materi yang akan dijelaskan pada sebuah buku non-fiksi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu reorientasi atau merupakan akhir dari buku non-fiksi atau berisi kesimpulan dan menjadi bagian penutup dari sebuah buku non-fiksi. Jelas ya anak-anak muda semua? Struktur dari buku fiksi ada 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Sedangkan struktur dari buku non-fiksi ada 3, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak semua pasti sudah paham ya? Jika anak-anak masih ada yang menanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan
lesson today. Let's pray Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari Bunda Esti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.